Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Novitasari dari Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2221219192. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi istishab. Konteks yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian istihab, yang kedua macam-macam istihab, yang ketiga kehujahan istihab, yang keempat kaidah-kaidah istihab. Yang pertama yaitu pengertian istihab. Menurut bahasa, yaitu yang pertama menemani, menyertai, dan kebersamaan. Yang kedua mengikuti secara terus-menerus. Yang ketiga mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut ulama fikih, yaitu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada adil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau tetap, atau nafi, tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan terbaliknya. Selanjutnya yaitu macam-macam istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibadah al-ashliyah atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Mencakup yaitu seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yaitu waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 87 ya ayyuhalladzina amanu la taharrimu thayyibati ma akhalallahu lakum. Artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Selanjutnya yang kedua yaitu istishab madalla asyishar au al-aqli ala wujudi, yaitu istihab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara' diakui keberadaannya, yaitu tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Yang kedua, misalnya hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Yang selanjutnya berdasarkan istihab, tetapi berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara' maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Yang ketiga ada istihab al-umum ila an yarid at-takhsis, yaitu atau menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Nah, istihab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tetapi wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istihab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Yang keempat yaitu istihab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i, yaitu umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syara',
sampai datangnya dalil syara' yang menentukan hukum. Yang terakhir yaitu istihab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaannya diperselisihkan. Nah, misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat atau ijma' bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi, jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Nah, pendapat pertama, menggunakan istihab ijma', yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung atau sah, karena memberlakukan ijma' tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Sedangkan pendapat yang kedua, istihab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Selanjutnya ada kehujahan istihab. Yang pertama yaitu kebanyakan ahli al-kalam mengatakan tidak dianggap sebagai hujah, sedangkan kebanyakan ulama Hanafi mutakhir mengatakan bahwa hanya hujah untuk menolak dan menasikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Yang terakhir yaitu kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa hujah untuk menafi atau hilang dan mensabitkan atau tetap. Yang materi terakhir yaitu kaidah dalam istihab. Yang pertama, pada asalnya semua yang sudah ada tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya seperti sholat dan wudhu. Yang kedua, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah. Semua bentuk makanan itu mubah atau halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, semua orang tidak bersalah sampai ada bukti orang itu bersalah. Yang terakhir, segala sesuatu yang ditetapkan karena keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan dan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Contohnya yaitu rakaat dalam sholat. Maksudnya lupa dalam ketika mengerjakan sholat, namun kita lupa sudah berapa rakaat yang kita jalankan tadi. Sekian dan terima kasih penyampaian materi istihab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.